Menurut Anda, di manakah mikroorganisme ini hidup dan masuk ke dalam kelompok mana? Jika dilihat sekilas, mikroorganisme ini memiliki bentuk memanjang seperti benang yang di dalamnya terdapat warna hijau. Pasti Anda sudah paham warna hijau itu apa. Kloroplas, salah satu zat warna hijau yang banyak dijumpai pada tumbuhan. Namun, mikroorganisme ini bukanlah tumbuhan. Mikroorganisme ini digolongkan ke dalam protista, mampu berfotosintesis dan ditemukan di perairan yang jernih, baik danau, sungai, ataupun selokan. Asalkan airnya mendapatkan sinar matahari, kemungkinan besar mikroorganisme ini mampu hidup dengan baik. Jika Anda melihat serabut tipis warna hijau dan bergerombol, mungkin ini adalah salah satu dari mikroorganisme itu. Yang Anda jumpai bukanlah lumut, namun masuk ke dalam kelompok protista jenis alga. Mikroorganisme ini dinamakan dengan Spirogyra. Ciri khas yang membedakan dengan alga jenis lainnya adalah adanya bentuk seperti spiral berwarna hijau di dalam sitoplasmanya. Warna hijau ini adalah klorofil. Spirogyra dimasukkan ke dalam divisi Chlorophyta, genus Spirogyra. Jika dilihat lebih detail, di area spiralnya seperti terdapat bintik bulat warna hijau tua. Inilah yang dinamakan dengan pirenoid. Pirenoid digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan hasil dari fotosintesis. Selain itu, di bagian paling luar dari Spirogyra dilapisi Mucilaginous, sejenis lendir yang menyelimuti permukaan dari Spirogyra. Di bagian tengah dari sitoplasma terdapat vakuola yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai zat yang dihasilkan oleh Spirogyra. Spirogyra merupakan produsen primer yang menyediakan bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Keberadaan produsen mengundang kehadiran konsumen, predator, dan organisme lain yang dapat membentuk suatu ekosistem perairan yang stabil. Ini adalah bagian ujung dari Spirogyra yang memiliki bentuk bulat lonjong. Meskipun jika dilihat tidak terlihat adanya bagian warna hijau berbentuk spiral, namun ini adalah Spirogyra. Karena lokasinya yang di ujung, maka ini adalah Spirogyra saat masih usia sangat muda. Lambat laun, bagian klorofilnya akan membentuk untaian spiral seperti pada Spirogyra pada umumnya. Jika dilihat, Spirogyra memiliki pembatas antar sel yang terlihat jelas. Setiap sel dari Spirogyra hanya mengandung satu buah nukleus saja. Nukleus merupakan pengendali utama dari setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan ataupun organisme lainnya. Nukleus mengontrol semua aktivitas sel dan menentukan bagaimana bentuk dari makhluk hidup, fisiologi, dan berbagai kontrol sel lainnya. Lihatlah, bentuk Spirogyra sangatlah menakjubkan. Sebuah untai klorofil yang menyambung satu dengan lainnya membentuk bentuk spiral di sepanjang selnya. Bagaimana sel dari Spirogyra mampu mengkoordinasikan setiap klorofil untuk berjejer membentuk untai spiral? Saya juga tidak begitu paham bagaimana mekanisme kontrolnya. Mungkin adanya mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediat sebagai rangka sel yang menyebabkan posisi dari klorofil mampu bertahan di posisi masing-masing membentuk untai spiral ini. Mikroorganisme kecil ini yang memiliki ujung lancip di kedua sisinya adalah Cnidium sp, mikroorganisme yang masuk ke dalam kelompok diatom. Mikroorganisme alga uniseluler yang memiliki lapisan luar yang keras dilapisi skeleton silika yang dinamakan dengan frustula. Penggolongan spesies dari diatom didasarkan pada simetris dan tidak simetris dari frustula, sehingga memudahkan para saintifis dalam menggolongkan berbagai jenis diatom. Cnidium sp
dan berbagai jenis diatom lainnya mampu bergerak bebas meskipun jika dilihat dari video tidak terlihat adanya alat gerak seperti flagella maupun silia. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan saintifis bagaimana naidium dan yang lainnya melakukan pergerakan. Ciri khas dari naidium adalah memiliki rape yang melengkung ke arah berlawanan. Rape adalah bagian tengah yang membagi naidium menjadi dua bagian ke arah horizontal tegak lurus. Dikarenakan rape yang melengkung ke arah yang berlawanan, bagian kloroplasnya juga mengalami pelengkungan ke arah dalam, membentuk seperti lubang bulatan transparan di kedua sisi atas dan bawah dari naidium. Di bagian kedua ujung dari naidium tidak terdapat kloroplas, sehingga terlihat transparan di kedua ujungnya. Namun, berbagai jenis spesies dari golongan naidium ada juga yang memiliki kloroplas di kedua ujungnya. Pada spesies yang terlihat di video, coba fokuskan pada mikroorganisme berbentuk lonjong seperti sandal ini. Mikroorganisme ini terlihat transparan dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan naidium pada video sebelumnya. Pasti, Anda sudah pernah melihat mikroorganisme ini sewaktu di bangku SMP maupun pelajaran IPA, atau di bangku SMA mata pelajaran biologi bagi yang masuk di program jurusan IPA. Mikroorganisme ini memiliki nama ilmiah Paramecium sp. Mikroorganisme yang juga masuk ke dalam kingdom Protista. Ciri khas dari mikroorganisme ini adalah memiliki bentuk seperti sandal dan memiliki serabut halus di sebuah lapisan luar tubuhnya yang dinamakan dengan bulu cambuk, atau lebih dikenal dengan istilah silia. Silia merupakan alat gerak yang dimiliki oleh Paramecium sp. Jika dilihat lebih detail lagi, terlihat bagian dalam dari Paramecium sp ada bagian-bagian seperti bulatan-bulatan kecil yang bergerak bebas di dalam Paramecium. Bagian ini dinamakan dengan vakuola makanan. Vakuola makanan merupakan suatu lapisan dengan bentuk bulat yang digunakan untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam Paramecium sp. Saat di dalam vakuola makanan inilah, makanan akan dihancurkan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan enzim khusus yang dinamakan dengan lisosium. Suatu enzim yang ditemukan di semua organisme hewan yang berperan untuk pencernaan intraseluler. Paramecium yang terlihat di video terlihat sedang mencerna salah satu jenis diatom. Terlihat diatom dengan ujung lancip di kedua ujungnya dan terlihat seperti ada warna coklat keemasan yang termasuk ke dalam jenis kloroplas. Kemungkinan besar jenis dari diatom ini adalah navicula. Pada kesempatan kali ini, saya sangat beruntung bisa melihat bagaimana diatom dicerna masuk ke dalam Paramecium sp. Sekarang, coba perhatikan mikroorganisme berbentuk benang halus ini. Jika dilihat sekilas, ini bukanlah mikroorganisme. Namun, pada perbesaran yang lebih besar, ternyata ini salah satu jenis dari cyanobacteria. Spesies ini dinamakan dengan Spirulina sp. Mungkin bagi yang perempuan sudah familiar mendengar nama spirulina yang sering digunakan sebagai masker wajah berwarna hijau. Jika dilihat di bawah mikroskop, maka inilah bentuk dari spirulina itu. Spirulina memiliki pigmen warna hijau dan biru yang berfungsi sebagai pigmen fotosintesis. Di sepanjang pigmen kloroplasnya terlihat bulatan-bulatan kecil yang ikut berputar searah dengan putaran dari spirulina sp. Ini dinamakan dengan pirenoid, tempat menyimpan cadangan makanan. Spirulina memiliki ciri khas berbentuk spiral seperti per berulir pada kendaraan bermotor. Cara bergerak dari spirulina ini adalah dengan memanfaatkan bentuk spiralnya untuk memutar ke kanan dan ke kiri karena adanya gesekan dengan air
mengakibatkan spirulina mampu bergerak ke atas dan ke bawah seperti yang terlihat di video. Spirulina merupakan sumber makanan karena mengandung banyak protein. Maka dari itu, spirulina tergolong ke dalam sumber makanan protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya di Under Microscope.